dan etika auditor mutu internal. Nah, di sini kita di halaman pertama ini ada catatan, Bapak Ibu ya. Di sini katanya ingat-ingat, praktik audit yang akan dilakukan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, karena kita ini pada praktiknya ya Bapak Ibu ya, praktik yang kita lakukan secara online ini. Lalu kondisi sesungguhnya tim auditor mengunjungi auditi atau prodi dan melakukan pengujian secara real. Meskipun ini bukan kondisi yang sesungguhnya Bapak Ibu ya, tetapi kita berusaha untuk mendekati ya, mendekati kondisi yang sesungguhnya nanti pada saat kita melakukan praktik. Nah, lalu ini masih kita diingatkan Bapak Ibu sekali lagi bahwa audit mutu internal itu bukanlah interogasi. Ya, kemarin kita banyak sekali membahas tentang auditi ya yang merasa diinterogasi, ini perspektif auditi merasa diinterogasi ya, merasa diintimidasi oleh auditornya ya. Nah, ternyata di sini kita diingatkan lagi Bapak Ibu bahwa audit mutu internal itu bukanlah interogasi, bukanlah penyelidikan ataupun penyidikan. Ini karena kalau di biasanya kalau ada kasus-kasus itu kan ada tingkatan-tingkatan penyelidikan itu ya ataupun penyidikan. Namun ya audit internal itu hanya ingin membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara ya, mengevaluasi atau mencocokkan dengan ketentuan atau dokumen SPMI dan mendorong peningkatan proses ataupun standar untuk mencapai tujuan. Jadi aktivitas audit mutu internal itu bukanlah interogasi, ya kan? Bukan untuk mencari-cari kesalahan, ya, bukan untuk membuat orang merasa terpojok ya, tetapi kita ingin membantu organisasi kita itu untuk mencapai tujuannya dengan cara mencocokkan ya. Mencocokkan dengan apa? Dengan apa yang sudah ditetapkan oleh institusi kita dengan pelaksanaannya di lapangan ya. Jadi bukan menginterogasi. Nah, baik Bapak Ibu, sebenarnya dari kemarin kita sudah banyak membahas tentang etika ya, etika dalam pelaksanaan audit mutu internal itu. Ya, tetapi kita diberi amanah ini untuk membahas kembali kode etik pelaksanaan audit mutu internal itu sehingga ini menjadi pengetahuan kita bersama bagaimana sesungguhnya perilaku-perilaku audit mutu internal itu atau perilaku seorang auditor ya mutu internal. Nah, etika itu adalah kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Oke. Kode etik adalah tatanan etika atau perilaku tertulis ya yang telah disepakati atau harus diikuti oleh suatu kelompok masyarakat atau profesional tertentu. Jadi Bapak Ibu, kode etik ini adalah sebuah ketentuan-ketentuan ya yang seharusnya kita ikuti bersama sebagai seorang auditor. Nah, ketika kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau etika-etika atau perilaku-perilaku yang telah kita sepakati itu, telah kita tulis dalam sebuah dokumen kode etik ya, mudah-mudahan itu kemudian menjadi alat pemandu bagi kita untuk bagaimana kita bersikap ya sebagai seorang auditor, membangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk bersikap sebagai auditor. Nah, apa saja itu yang menjadi kode etiknya? Oh ya, ini adalah tujuannya dulu, tujuan untuk kita membahas tentang kode etik ini. Yang pertama adalah menumbuhkan perilaku etis atau budaya etis dalam pelaksanaan audit mutu internal. Ya, jadi dengan kita memahami adanya kode etik ini, mudah-mudahan apa yang kemarin itu sering menjadi masalah atau sering menjadi konflik batin ya bagi auditi ini, merasa terinterogasi oleh auditor. Ini perasaannya saja ya sebagai seorang auditi. Nah, itu mudah-mudahan kemudian kita di sini sebagai seorang auditor memahami ya bahwa memang ada perilaku-perilaku etis untuk seorang auditor ketika menjalankan tugasnya sebagai audit mutu internal. Nah, tujuan yang kedua adalah memastikan bahwa seorang auditor yang kompeten dan profesional akan berperilaku pada tingkatan lebih tinggi dibandingkan SDM lainnya.
ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi karena kita ini adalah seorang auditor, ya kan, mungkin kita akan menjaga bagaimana kita memiliki perilaku yang integritas yang baik, ya, jujur, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan lebih bertanggung jawab, ya, dengan lebih berkomitmen, misalnya lebih disiplin atau lebih bertanggung jawab, lebih jujur, misalnya ya, karena itu kita sudah mengetahui bahwa ternyata perilaku auditor itu ada aturan-aturannya. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas auditor dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa auditor. Jadi karena dianggap bahwa auditor itu tentu sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman ya yang mungkin lebih banyak dibandingkan dengan kawan-kawan yang belum sempat menjadi auditor, maka kemudian juga itu dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai seorang auditor, gitu ya. Jadi memang kita semua perlu menjaga sikap-sikap sebagai seorang auditor. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan kepentingan institusi dari pihak-pihak terkait dengan jasa auditor. Jadi kita pun di sini mempunyai tanggung jawab moral ya untuk melindungi kepentingan-kepentingan institusi kita pada saat kita melakukan audit mutu internal. Maka kemudian kita mengenal ada yang namanya tadi itu menjaga kerahasiaan. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini di bagian kode etik ini kita diperkenalkan ada 4 prinsip ya, ada 4 prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor ya. Nah, apa saja prinsip tersebut? Yang pertama adalah integritas, lalu yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kerahasiaan, dan yang keempat ada kompetensi ya. Jadi 4 prinsip ya atau 4 hal yang menjadi pegangan kita yang tertuang di dalam kode etik auditor ya. Pertama integritas, kedua objektivitas, yang ketiga kerahasiaan, dan yang keempat kompetensi. Nah, Bapak Ibu, untuk menjamin integritas di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 langkah yang dapat kita lakukan. Kemudian untuk objektivitas di sini ada juga 3 langkah, dan untuk kerahasiaan ada 2, dan untuk kompetensi ada 3 hal yang akan dibicarakan. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan 4 langkah tersebut? Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi prinsip integritas ya, mungkin kita semua sudah memahami seperti apa sih bentuk dari integritas itu ya. Integritas itu adalah seperti kita memiliki sebuah komitmen yang tinggi ya terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, terhadap sikap-sikap yang baik, terhadap sebuah integritas, sehingga orang dapat memandang kita bahwa oh memang dia itu adalah seorang auditor yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, dia dianggap seorang yang punya integritas gitu ya. Nah, integritas auditor internal ini membangun kepercayaan sehingga memberikan dasar atas penilaian auditor terhadap auditor. Nah, dengan kita sebagai seorang auditor memiliki integritas, memiliki komitmen yang tinggi, maka itu kemudian membangun kepercayaan auditi. Ya, kalau kemudian kita seorang auditor tetapi tidak mampu membangun kepercayaan, ya, kepercayaan auditi, maka jangan-jangan kita tidak bisa diterima dengan baik oleh auditi kita. Ya, di sini kita lihat bagaimana membangun perilaku integritas itu. Nah, tadi di slide sebelumnya itu ada 4 langkah yang bisa kita gunakan untuk membangun perilaku integritas. Yang pertama adalah mengutamakan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membangun integritas itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengutamakan kejujuran. Ya, pada saat kita melakukan audit mutu internal, kita tidak membolak-balik fakta yang ada di sana. Kita hanya menyampaikan fakta.
Ya, secara jujur kita menyampaikan fakta yang kita lihat di sana, ya kan? Disampaikan berdasarkan bukti, itu akan melindungi kita sebagai seorang auditor. Kemudian tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu dilaksanakan dengan tekun, ya. Bapak Ibu, ketika kita melakukan audit dokumen misalnya, ya kan? Kita butuh energi untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Untuk setelah membaca kita butuh energi untuk menganalisis ya dokumen tersebut. Mana nih yang kira-kira ada potensi potensi yang mengacu kepada ketidaksesuaian, atau mana nih dari laporan yang disampaikan ini yang semuanya itu atau ada sebagian yang sangat baik misalnya. Nah, itu kan perlu analisis juga dari kita sebagai seorang auditor, sehingga ketika kita melaksanakan tugas-tugas audit ini memang dibutuhkan ketekunan. Ya kan, membaca dokumen orang itu ya butuh tenaga, butuh ketekunan untuk sampai bisa membaca dan menganalisis ya apa yang dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kita. Lalu perilaku integritas itu mengutamakan tanggung jawab ya Bapak Ibu, jangan sampai pihak LPM misalnya sudah mengamanahi kita untuk silakan melakukan audit dokumennya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya kan? Nah, karena kita ini hanya menganggap sudahlah ini kan juga hanya auditor internal gitu ya, hanya melakukan audit internal, sudahlah nggak apa-apa telat dikit misalnya. Nah, itu berarti kita belum mampu menunjukkan tanggung jawab yang baik terhadap pekerjaan kita itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua adalah menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi tentu saja dalam segala aspek Bapak Ibu ya kita dipersyaratkan atau kita dituntut untuk menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang memalukan profesi auditor internal ataupun merugikan institusi. Jadi kita harus menjaga betul Bapak Ibu ya sikap-sikap sebagai seorang auditor itu. Kita menjaga menjaga nama baik profesi kita sebagai seorang auditor ya, meskipun itu hanya auditor mutu internal, dan juga menjaga kepentingan-kepentingan institusi kita. Nah, itu tadi karena kan kita akan banyak mendengarkan atau melihat dokumen-dokumen atau data-data yang semuanya itu nanti tentu akan bertujuan untuk pencapaian tujuan institusi. Nah, dalam hal ini kita jangan sampai ketika melihat data-data atau dokumen-dokumen dari auditi kita itu kita bermaksud untuk merugikan institusi, ya kan? Nah, itu hal-hal yang sangat perlu dijaga sebagai seorang auditor agar integritas kita itu tetap terjaga. Dan yang keempat adalah menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari institusi. Ya, tujuan pelaksanaan audit mutu internal itu sebenarnya memang adalah untuk membantu pencapaian tujuan atau pencapaian visi atau pencapaian cita-cita dari perguruan tinggi kita itu. Nah, kita jangan sampai kemudian merusak itu semua ya. Jadi jangan sampai kita merasa saya seorang auditor yang sudah tahu semua tuh data-data dan dokumen-dokumen yang ada di tempat saya mengaudit gitu ya, digunakan untuk kepentingan pribadi jadinya seperti itu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita bangun ya, membangun perilaku-perilaku yang dapat membantu kita untuk meningkatkan integritas diri kita sebagai seorang auditor. Oke, jadi itu untuk perilaku integritas Bapak Ibu ya. Nah, untuk prinsip yang kedua ya, prinsip objektivitas ya. Nah, apa ini objektivitas itu Bapak Ibu? Ya, jadi objektivitas itu adalah sebuah sikap mental ya yang ingin menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, ya kan? Tidak memihak, ya kan? Tidak memihak siapapun, karena semua sebenarnya yang kita audit itu kan adalah kawan-kawan kita. Jadi kita hanya ingin bahwa apa yang kita temukan itu adalah, atau apa yang kita sampaikan sebagai hasil audit itu adalah sesuatu yang objektif, ya, tidak memihak.
Jadi kita hanya menyampaikan fakta itu secara apa adanya. Nah, itu prinsip objektivitas. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tinggi ya dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Nah, bagaimana melakukan ini semua Bapak Ibu? Nah, itu tadi yang disampaikan, ada hubungannya tadi dengan yang disampaikan pada saat kita melakukan wawancara tadi. Jadi pada saat kita mengumpulkan bukti-bukti audit, pada saat kita ingin mengevaluasi, dan pada saat kita mengkomunikasikan informasi tentang hal-hal yang sedang kita kumpulkan bukti-bukti auditnya itu, nah kita mengkomunikasikannya kepada auditi kita itu dengan menunjukkan objektivitas atau profesional yang tinggi. Jadi ketika kita menemui satu persoalan, ya, satu persoalan, diminta auditi kita itu untuk menceritakan salah satu objek audit kita. Nah, supaya itu terkonfirmasi dengan baik, ya kan? Maka kemudian kita memberi pilihan kepada auditi kita itu untuk menunjukkan mana nih yang benar, ya kan? Yang ini atau yang ini, ya kan? Sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, berarti memang Bapak belum memiliki dokumen ini misalnya. Itu kan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti atau mengevaluasi bukti-bukti. Ya, jadi apa yang kemudian kita dapatkan itu memang bersumber dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh auditi kita ketika kita mengkonfirmasi, ya, baik dokumen ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Disitulah kemudian kita berupaya untuk menghasilkan hasil-hasil temuan yang objektif, ya, karena fakta-fakta yang tadi kita temukan itu sudah kita konfirmasikan kepada auditi kita. Upaya-upaya yang kita lakukan ya secara profesional untuk meningkatkan objektivitas, ya. Jadi kita tidak membuat satu keputusan sendiri, tetapi selalu dikonfirmasi kepada auditi kita, ya, sehingga memang kita tidak memihak, ya, tidak memihak kepada ini kawan saya, ini pernah menjadi musuh saya seperti ya, tetapi semua yang kita lakukan itu terkonfirmasi. Oke, nah bagaimana membangun perilaku objektif ini Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas proses audit mutu internal, ya. Jadi bagaimana itu menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas proses audit mutu internal? Jadi pada saat kita melakukan audit mutu internal ya, Bapak Ibu, pada saat kita sudah di lapangan nih, sudah bersama dengan auditi kita, ya, tiba-tiba kita melihat bahwa auditi kita itu sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan, misalnya ya, mahasiswanya sedang melakukan pertunjukan seni, ya kan? Nah, kita diajak ke sana untuk menonton, bersama-sama menonton. Silakan dilihat proses, kan bisa jadi kita mengamati sebuah proses ya pada saat kita melakukan tugas lapangan audit di lapangan. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pengamatan itu, ya kan, pengamatan terhadap sebuah proses tadi, lalu kita lupa bahwa ini waktunya sudah hampir selesai. Ya, sudah hampir, waktu auditnya sudah hampir selesai, kita tidak lagi melakukan audit di tempat lain karena habis waktu kita untuk menonton. Lalu kita sepakat, sudahlah kita pokoknya di sini nonton aja enak-enak, nanti temuannya bisa kita tulis apa adanya saja, seperti itu kan. Tidak lagi berbasis wawancara, pemeriksaan dokumen dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang dapat merusak objektivitas proses audit mutu internal. Jadi boleh saja kita mengikuti permintaan auditi kita untuk ayo kita melihat proses di sana sedang terjadi, misalnya pertunjukan. Boleh saja kita mengikuti ya untuk melihat prosesnya, tetapi kemudian kita harus tetap mengendalikan proses audit itu, bahwa tidak semua waktu kita tidak harus dihabiskan untuk menonton sebuah pertunjukan, ya kan, karena ada tugas lain ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan. Lalu yang kedua adalah tidak menerima apapun yang dapat mengganggu profesional auditor, ya kan. Nah, Bapak Ibu, misalnya begini nih, auditi kita sangat sibuk ya.
auditor kita sangat sibuk sehingga beliau ketika selesai menerima kedatangan kita seperti itu, ada semacam permintaan dari auditi kita ya, Bapak Ibu auditor, kami ini sangat sibuk ya, boleh nggak audit kita ini kita sekitar 15 menit saja ya, nanti kami sudah menyiapkan berbagai hadiah dan apa gitu ya untuk Bapak Ibu bawa pulang ya kan. Nah itu kan sangat mengganggu ya profesional kita sebagai auditor ya kan. Nanti ada yang bertanya misalnya, boleh nggak kalau misalnya auditi kita itu menyediakan kopi teh misalnya ya demi kelancaran audit kita itu, apakah itu termasuk pemberian? Nah sesungguhnya ya boleh-boleh saja ya Bapak Ibu kalau hanya menyediakan air minum, sekadar air minum atau cemilan. Nah ini hal-hal yang lebih dari itu ya yang kira-kira dapat mengganggu profesional auditor kita itu itu yang perlu kita hindari, mengganggu objektivitas. Jadi kita sebagai auditor jangan tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, lalu melaporkan semua fakta hasil audit ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita menemukan fakta-fakta maka itu yang harus kita laporkan. Kemarin kita membincang bahwa yang kita masukkan sebagai hasil audit itu adalah fakta bukan opini. Ya, jadi fakta-fakta yang kita temukan di lapangan itu kita catat, ya kan? Lalu kemudian kita buat dalam deskripsinya sebagai sebuah temuan dan itu kita laporkan sebagai hasil audit yang objektif. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai auditor internal, di samping kita dituntut untuk membangun sikap integritas, kita juga dituntut untuk berperilaku objektif. Jadi kita tidak memihak apapun atau kepada siapapun, kepada kawan atau lawan kita atau yang pernah menjadi pernah berkonflik dengan kita ya, karena memang tujuan kita sebagai auditor mutu internal itu ingin membantu ya, ingin membantu kawan kita dalam mencapai visinya ya, ingin membantu organisasi kita secara institusi untuk mencapai visinya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berperilaku objektif ini ya, hal-hal yang memang menjadi tujuan dari audit itu menemukan ruang-ruang perbaikan itu dapat kita dapat kita ungkapkan atau dapat kita terapkan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, kode etik auditor itu adalah prinsip kerahasiaan. Oke, nah prinsip kerahasiaan itu Bapak Ibu ya. Jadi ya karena itu tadi kita sebagai auditor akan mengecek ya, akan mengevaluasi, akan melakukan pengujian ya terhadap berbagai fakta, terhadap berbagai data, terhadap berbagai dokumen. Nah, kita sebagai auditor dituntut untuk menjaga jangan sampai ya apa yang kita temukan yang tidak seharusnya menjadi informasi publik itu kemudian yang kita temukan itu tidak seharusnya menjadi informasi publik, maka kita mempunyai kewajiban ya untuk menjaga jangan sampai data-data tersebut bocor kepada orang lain, ya kan? Nah, auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima, gitu kan? Dan tidak mengungkapkan tanpa izin, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Ya, itu pun tentu dalam kerangka untuk memajukan institusi, ya kan, untuk melindungi institusi. Jadi kita punya kewajiban itu, Bapak Ibu. Nih, kepemilikan informasi yang kita terima dan tidak mengungkapkannya tanpa izin. Saya kira ini semua ya, semua proses audit baik itu internal kemudian juga eksternal akan memegang teguh prinsip ini. Jadi data-data yang kita terima, informasi yang kita terima itu cukup menjadi pengetahuan bagi kita sebagai auditor. Jangan semuanya mau diungkapkan ke publik, ya kan? Istilahnya kalau zaman sekarang itu jangan ember begitu ya. Jangan ember. Jangan sampai karena kita ini sebagai auditor merasa punya segudang informasi, lalu kita dengan seenaknya saja menyampaikan informasi-informasi itu kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu disampaikan.
Nah, itu menjaga prinsip kerahasiaan. Nah, bagaimana menjaga kerahasiaan ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah perilaku kerahasiaan ini adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas. Yang itu tadi Bapak Ibu ya sudah kita bahas bahwa kita punya kewajiban atau kita punya etika moral ya untuk tidak menyampaikan hal-hal yang seharusnya ya memang berada dalam penjagaan kita, dalam informasi kita itu, ya kan? Nah, biasanya kan kita sebagai sebagai auditor itu ya, kalau misalnya mendengar sesuatu ya tinggal senyum-senyum saja. Misalnya dikonfirmasi ke kita, dulu kan kamu mengaudit di sana ya, apa benar dia itu seperti ini, apa benar kamu temukan seperti ini, apa kamu seperti ini. Nah, sebagai seorang auditor yang menjaga perilaku kerahasiaan, maka hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita kita tanggapi, cukup saja dengan ya kita bagaimana berupaya untuk menjaga agar apa yang diinginkan oleh orang-orang tertentu itu bersumber dari kita sebagai seorang auditor. Kita punya hak untuk menjaga ya, menjaga data-data yang disampaikan oleh audit kita. Nah, lalu yang kedua, menghindari penyalahgunaan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundangan atau merugikan tujuan dan etika dari organisasi. Ya itu tadi Bapak Ibu ya. Kita juga perlu menjaga jangan sampai ya kan kita merasa wah ini sangat bagus ini data-data ini buat saya nih untuk dijadikan sebagai keuntungan pribadi bagi kita seorang auditor. Nah, itu juga perlu dihindari Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita menjaga profesi kita itu sebagai seorang auditor yang bisa menjaga kerahasiaan data-data atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh audit kita ya. Nah, lalu selanjutnya adalah tentang prinsip kompetensi. Ya kan, Bapak Ibu ini kalau kompetensi ini kan selalu berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman ya. Nah, prinsip kompetensi ini auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal. Itulah mengapa Bapak Ibu, auditor itu tugas audit mutu internal itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi itu karena apa di dalamnya akan ada pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal. Nah, bagaimana menjaga perilaku kompeten ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita hanya akan memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Ya, jadi karena kita ini seorang auditor mutu internal, maka kita hanya akan memberikan layanan audit mutu internal, gitu ya. Layanan audit mutu internal yang kadang-kadang kita akan berfungsi sebagai motivator, ya, konselor atau inspirator tadi, ya kan? Tidak memberikan layanan sepanjang kita tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan, ya kan? Kalau misalnya kita diminta untuk melakukan audit seperti yang dilakukan oleh BPK atau Irjen, ya itu kan di luar kompetensi atau di luar pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya kita lakukan. Kita cukup menjadi auditor mutu internal. Lalu yang kedua, melakukan audit mutu internal sesuai standar ya yang telah ditetapkan. Ya tentu saja Bapak Ibu ya kalau kita melakukan proses atau tugas audit mutu internal itu kita melakukan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh institusi kita. Kalau kita diberikan amanah untuk melakukan audit melalui proses wawancara, pemeriksaan dokumen, kemudian observasi dengan ruang lingkup yang sudah ditetapkan, ya itu cukup yang kita jalankan dengan baik. Kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan melebar kemana-mana. Nah, lalu yang ketiga adalah akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor. Ya, jadi Bapak Ibu meskipun misalnya kita sudah memiliki sertifikat kompetensi ya di bidang auditor mutu internal, ya kan? Maka sekali waktu, 2 kali waktu mungkin kita pasti perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita itu melalui pelatihan-pelatihan ya, melalui diskusi-diskusi atau melalui evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan audit mutu internal. Ya kan, sehingga kemudian dengan melakukan berbagai pelatihan atau berdiskusi membentuk forum-forum layanan audit ini, kita bisa kemudian meningkatkan kompetensi kita itu karena kita berbagi pengalaman dengan sesama auditor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ibu yang kami hormati, di slide ini Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan ya di slide kita ini. Ada studi kasus. Ya. Nah, untuk studi kasus ini, Bapak Ibu bisa kita baca dulu dalam rangka penugasan audit internal. LPM IAIN Maju Jaya menugaskan auditor bernama Bejo untuk melakukan audit di Fakultas Teknik. Selama penugasan berlangsung, Bejo diketahui menerima uang transportasi sebesar 500.000 dari pihak fakultas. Sebagai imbalannya, Bejo tidak menyajikan temuan hasil audit untuk dipaparkan dalam laporan audit internal yang disusun. Bapak Ibu bisa melihat studi kasusnya ya. Nah, sekarang dari kasus tersebut, kode etik apa yang dilanggar oleh Bejo? Berikan argumentasinya. Nah, ayo Bapak Ibu, mari kita sama-sama mencermati ya kasus ini. Bejo ini menerima uang transportasi 500.000. Nah, imbalannya Bejo tidak menyajikan temuan hasil audit. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu ini kira-kira kode etik apa yang dilanggar oleh Bejo? Integritas bukan, Bu? Sebentar. Integritas, Bu. Integritas ya, Bapak Ibu ya. Objektif. Oke. Indikator integritas itu yang mana argumentasinya kenapa bisa integritas? Tidak objektivitas, Bu, objektivitas. Oke, silahkan dengan argumentasinya masing-masing Bapak Ibu. Yang integritas itu seperti apa dan yang objektivitas itu kenapa memilih objektivitas? Integritas tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun. Menerima uang transport masuk dalam gratifikasi nggak sih, Bu? Sip. Oke. Gratifikasi. Dari Ibu siapa tadi itu, Bu? Evi, Bu. Bu Evi Septiana. Oke, baik Ibu. Yang lain bagaimana, Bapak Ibu? Objektivitas. Integritas. Objektivitas. Tidak menerima